Tahun 2026 menjadi gerbang milestone baru bagi industri kecantikan di tanah air, di mana mulai 17 Oktober 2026 seluruh produk kosmetik, skincare, body care, dan hair care yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Lantas sejauh mana bekal industri memasuki fase baru di tahun ini? Bagi Made for Makeup, tahun 2025 menjadi salah satu pencapaian terbaik mereka. Di tengah kencangnya persaingan produk lokal maupun impor, brand dalam negeri ini justru mencatat pertumbuhan terbaik. This is the thing that surprised us the most. So 2025 is our best year yet. We know that is a very different narrative inside the market, but we think that our positioning and the things that we offer are very unique to the market in terms of quality as well as the design of it. And for us, what we're looking at is, although the numbers are higher, the revenue numbers are 20 to 25% higher than the year before, we're looking at a small shrinkage of what we call the net profit margin. Now, this is a bit of a pressure from the COS, as the platform fees as well. But where we see the largest contribution for us is still acne makeup, still this youth population who are looking for confidence. And we start to see a very interesting growth because at the first start of the year, we look at 50% year-to-year growth. We start to see consumers really not only buying products that are cheap because our price range due to our quality is quite high, they're buying things that are high in quality rather than just high in quantity. Jika merujuk data, Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen Januari 2026 mengalami deflasi sebesar 0,15% secara bulanan. Meski demikian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru menjadi inflasi terbesar pada Januari 2026, disusul kemudian oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Dari sisi andil penyumbang inflasi, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil terbesar kedua setelah perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Hal ini menunjukkan tekanan harga di sektor perawatan pribadi masih cukup kuat, sekaligus mengindikasikan bahwa permintaan terhadap produk dan jasa perawatan pribadi dalam beberapa bulan terakhir relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025 juga terjaga di 5,39% secara tahunan. Pertumbuhan ini bahkan menjadi yang tertinggi sejak kuartal 3 2022 yang mencapai 5,73% atau lebih dari 3 tahun. Di sisi lain, kinerja sektor manufaktur Indonesia tercatat positif. Purchasing Managers Index PMI Manufaktur meningkat ke 52,6 pada Januari 2026 dari 51,2 di Desember 2025. Dengan demikian, maka PMI Manufaktur Indonesia sudah dalam fase ekspansif selama 6 bulan beruntun. Penguatan didorong meningkatnya permintaan domestik dan kenaikan output produksi. Lalu, apa yang membuat produk Indonesia tetap laris di pasaran di tengah banjir produk impor, terutama dari China? We see them two parts. Obviously, we can look at the positive, which is they really help push the level of competition in this market upwards. So a lot of people may not know this, but even in terms of formula, the Chinese have helped us increase the standard of the formulas. Okay. So even brands that are you're using at this point, they're going upwards because of this. So they really help level it for the consumers. That's very nice. The second, in terms of looking at the Chinese actually tell us how this is going to play out. Chinese have a saying, it says, 相见路窄，勇者胜, which means that the path of enemies are always very narrow, and whoever is brave wins. So because of this saying and this understanding of Chinese things, we believe that they're going to further make it worse. We haven't even seen the worst case, which is they are competing with one another. But for us, if you don't have clear positioning and you're not away from the fray, you're going to have a problem. Sorry, let me illustrate it a bit clearer for you. If you look at FMCG market, there's actually 3 levels. Yeah. The first level, we call it Lancôme, right? Lancôme, La Mer, they use Johnny Depp the next day, you're out. Yeah. The one on the bottom, we call them Land of China. You can't fight with them on pricing. They're gonna beat you. They're gonna beat you. And sometimes even in quality, so you can't. Now, in the middle, you have a job. The Chinese are moving upwards towards the middle, so they're providing better quality, better pricing at this point. So if your level is not better, even better in terms of quality, or at least near the Lancôme level, and your pricing is not competitive, then you won't have a space. So my recommendation is positioning. That's how we look at it. Di tengah pertumbuhan industri kosmetik tanah air, segmen parfum berkembang paling pesat dan diprediksi kian harum di tahun 2026. Hal yang begitu luar biasa adalah
sediaan parfum itu meningkat sampai 8%. Ya, kita lihat pertumbuhannya itu dari tahun ke tahun. Kalau saya lihat tadi di data saya sampaikan, dia dari 7 miliaran, 7 miliaran, kemudian dia naik itu 9, dan saya prediksi pada tahun 2026 maka pertumbuhan dari sediaan parfum itu bisa mencapai 12% malah. Ya, jadi satu usaha yang cukup bagus ya, di tahun 2026. Jadi achievement kita di tahun 2025 ya, kita katakan sih sangat baik sekali ya. Jadi sediaan skincare yang terhadap body care, kemudian dekoratif juga ya, itu menguasai sekitar 11,8% dari total value perdagangan yang ada di dalam kosmetik di pasar Indonesia sendiri. Ya. Di sisi lain, pertumbuhan industri klinik kecantikan Indonesia juga kian impresif, mencapai 60% dalam 5 tahun terakhir menurut DSX Ventures pada 2025. Central Insight bahkan memperkirakan ada 5.000 klinik kecantikan hingga tahun lalu. Data Research and Markets melaporkan bahwa pasar estetika medis Indonesia diproyeksikan tumbuh dari 4,1 triliun rupiah pada 2023 menjadi 23,49 triliun rupiah di 2030 dengan CAGR sebesar 10,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh Gen Z dan milenial yang menjadi motor utama industri beauty. Pada waktu 2025 banyak klinik-klinik baru yang buka ya, kemudian menawarkan juga kurang lebih hal-hal yang hampir mirip. Jadi tidak ada niche-nya, misalnya kalau klinik ini lebih spesialnya ke bagian apa, yang ini mungkin lebih apa. Nah kalau kita itu lebih ke basis medis dan untuk edukasi. Jadi kita bukan menjual treatmentnya gitu. Kebanyakan kan daripada klinik-klinik yang saat ini berkembang, mohon maaf, maksudnya klinik-klinik yang baru, biasanya kan menawarkan, oh saya punya layanan ini, lebih ke layanannya ya. Tetapi kan tugas kita adalah sebagai dokter adalah mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kesehatan kulit yang benar dan juga minim risiko, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang tentunya aman, safety nomor 1. Di tengah booming industri beauty, pengusaha klinik kecantikan tanah air juga menghadapi beragam tantangan bisnis. Saya lihat banyak dokter-dokter Indonesia tuh yang bagus dan pandai, tetapi kadang-kadang bentrok adalah fasilitas gitu loh. Jadi fasilitas misalnya, kenapa kamu ke Malaysia gitu? Oh di sana lebih murah. Loh kok bisa Malaysia lebih murah? Kamu keluar tiket, kamu keluar akomodasi, kenapa harga bisa lebih murah? Ternyata tuh ada beberapa yang disubsidi di sana. Sedangkan kalau saya juga pergi ke Thailand, saya lihat kok bisa di Thailand lebih murah. Harga suntikan ini, atau bahkan kalau Korea negara asalnya sendiri ya, karena itu generik ya. Tapi kalau di negara Thailand ataupun Filipina misalnya, itu kan berbeda ya. Kenapa harganya bisa lebih murah di sana? Mendingan saya pergi ke sana untuk treatment, gitu kan? Nah itu yang mungkin balik lagi mungkin tarif impor, ekspor dan sebagainya ya yang kita mungkin lebih baik kalau misalnya mungkin untuk Indonesia ke depannya bisa mungkin untuk harga-harga gitu jadi lebih affordable gitu. Jadi untuk di klinik supaya pasien-pasien juga jadinya nggak keluar negeri gitu kan. Satu, sebenarnya kita nggak kurang loh, alat-alat canggih sudah datang yang basis AI juga semua udah ada alat-alatnya. Tapi harganya 2-3 kali lipat daripada di negara lain. Siapa yang bisa afford gitu. Jadi ya kembali lagi bentrokannya adalah mungkin dari pemerintah ya untuk sokongan ini ya untuk Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pelaku usaha di sektor kecantikan melonjak 77% dari 726 pelaku usaha pada 2020 menjadi 1.292 pelaku usaha di 2024, di mana sebagian besar merupakan pelaku usaha di industri kecil dan menengah yang turut menghadapi peluang dan tantangan wajib halal di 2026. Di tahun 2026, dengan kewajiban hal ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita mengenalkan produk halal. Bahkan saya katakan, kalau bicara mengenai produk halal, maka ikon adalah kiblatnya ada di Indonesia. Maka kita semua harus bisa mempersiapkan diri dari industri dan dari pemerintah itu sendiri juga, ya. Jadi pemerintah juga mungkin melalui atasi perdagangan ataupun yang di luar negeri ini mulai mencari atau mempromotkan ya produk-produk halal yang ada di Indonesia, terutama dalam hal ini adalah produk-produk kosmetik halal dari Indonesia, ya. Dan kemudian saya berharap banyak dari konsumen Indonesia harus bisa membantu ya trust atau mendorong produk dari produk lokal kita sendiri. Karena sebetulnya produk kita udah baik, ya. Nah, peraturan-peraturan yang dibikin pemerintah itu harus betul-betul peraturan yang
menjadi bagian yang win-win solution antara kami sebagai stakeholder yang melaksanakan dan memberikan. Jadi tidak mengurangi proses pun keamanan ataupun apa. Jadi semua harus dapat. Ya, karena industri ini harus bergerak cepat. Fit, cepat, speed itu menjadi kata yang paling cepat. Dan ingat, di tahun 2026 biaya promosi akan semakin besar. Biaya promosi akan semakin besar. Terutama di plafon e-commerce tadi. Dan e-commerce tadi itu sudah mengambil 20-20% dari total sales satu kosmetik. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tantangan sendiri. Jadi artinya saya sarankan kalau kita punya komunitas, maka personal branding menjadi penting. How to brand yourself sehingga kamu bisa promosi dengan apa yang ada di kamu, dan biaya itu akan kamu reduksi lebih kecil. Baik. Ya, unik dan inovasi harus berkelanjutan. Make you different from others itu. Di tengah segala peluang dan tantangan industri kecantikan tanah air, satu yang pasti, sinergi antar lembaga dibutuhkan agar sertifikasi wajib halal bukanlah membebani, namun justru menjadi pintu rezeki dan pendongkrak daya beli bagi warga kita sendiri.